Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kembali kita melanjutkan materi teori komunikasi dengan pokok bahasan 9 level komunikasi. Materi ini sangat penting untuk mengetahui level-level atau tingkatan-tingkatan komunikasi yang kita gunakan saat ini, mulai dari tingkatan yang paling dasar atau tingkatan yang paling dalam sampai kepada tingkatan yang paling tinggi. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi atau sarjana komunikasi, maka tentu saja 9 level komunikasi ini perlu dipahami, perlu diketahui secara mendalam, karena pembahasan ini masuk dalam objek forma ilmu komunikasi. Nah, saudara sekalian, komunikasi adalah salah satu prasyarat kehidupan manusia. Tidak ada satu kegiatan dalam hidup kita yang tidak melibatkan komunikasi. Sejak kita bangun pagi sampai kita tidur malam hari, kita bangun pagi sampai kita tidur lagi, maka di dalam semua kegiatan hidup kita pasti di dalamnya ada komunikasi. Aktivitas komunikasi yang kita lakukan dalam hidup kita mulai dari yang paling dasar, yaitu komunikasi intrapersona, sampai komunikasi global. Coba kita perhatikan. Ketika kita bangun pagi, maka di dalam pikiran kita muncul satu pemikiran, muncul satu pertanyaan, jam berapa sekarang? Hari ini hari apa? Maka ini adalah satu aktivitas komunikasi intrapersona. Karena ini merupakan aktivitas yang ada di dalam pikiran kita, yang melibatkan percakapan internal di dalam jiwa atau di dalam pikiran atau di dalam hati kita, yang merupakan satu bentuk komunikasi intrapersona. Setelah itu kita akan bangkit dari tempat tidur, membangunkan keluarga, membangunkan istri, membangunkan suami, membangunkan anak yang masih tertidur sambil mengatakan, "Ayo bangun, sudah hampir subuh." Maka ini adalah satu bentuk komunikasi antar persona atau komunikasi antar pribadi. Mungkin setelah itu salat tahajud, itu adalah bentuk komunikasi transendental. Kemudian menonton televisi merupakan satu bentuk aktivitas komunikasi massa. Membuka WA merupakan salah satu bentuk komunikasi interaktif atau komunikasi online. Sampai kemudian kita beraktivitas, berangkat ke kantor, bekerja, dan seterusnya. Itu semua merupakan kegiatan keseharian kita yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas-aktivitas komunikasi. Oleh karena itu, materi ini akan menjelaskan ada 9 level atau 9 tingkatan komunikasi yang saat ini dipelajari dalam ilmu komunikasi. Tingkatan yang paling dasar atau yang pertama adalah komunikasi intrapersona atau komunikasi di dalam diri kita, di dalam diri seseorang. Yang kedua, komunikasi antar persona atau komunikasi antar pribadi, komunikasi antar orang per orang. Kemudian ketiga, komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam satu kelompok. Yang keempat, komunikasi organisasi, yaitu komunikasi di dalam organisasi. Kemudian yang kelima, komunikasi publik, yaitu komunikasi dengan publik. Yang keenam adalah komunikasi massa, yaitu komunikasi yang melibatkan media massa. Yang ketujuh, komunikasi antar budaya, yaitu komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya. 8, komunikasi internasional, yaitu komunikasi antar bangsa.
Dan 9 adalah komunikasi global, yaitu komunikasi interaktif menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Kalau kita lihat gambar dari level komunikasi atau jenjang atau tingkatan komunikasi ini seperti sebuah piramida dengan komunikasi intrapersona di dasarnya dan komunikasi global di puncaknya. Mari kita akan meninjau secara singkat 9 level tingkatan atau jenjang komunikasi ini. Saudara sekalian, 9 level komunikasi dimulai dari komunikasi intrapersona, yaitu proses komunikasi yang terjadi di dalam diri seseorang, berupa proses pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem saraf yang ada di dalam otak kita. Misalnya, saat kita berpikir, saat kita merenung, mengingat sesuatu, menulis, menggambar, bermimpi, menggumam, mengomel sendiri, berdialog di dalam diri sendiri atau soliloquy, itu semua adalah bentuk-bentuk komunikasi intrapersona. Setiap manusia pasti akan selalu menggunakan komunikasi intrapersona selama proses kehidupannya. Komunikasi intrapersona kita gunakan saat kita ingin menyampaikan pesan kepada orang lain. Maka kita akan berpikir, apa pesan yang akan saya sampaikan kepada seseorang? Bagaimana cara menyampaikannya? Kata-kata apa yang harus saya ucapkan? Ini adalah bagian dari komunikasi intrapersona yang terjadi di dalam pikiran kita. Kemudian pesan itu akan kita sampaikan kepada orang lain. Ketika orang lain itu membalas, menyampaikan umpan balik kepada kita, maka pesan-pesan itu kembali masuk di dalam pikiran kita dan kita olah, kita pikirkan, kita tafsirkan, kita coba pahami maksudnya. Itu juga adalah proses komunikasi intrapersona. Jadi di dalam komunikasi, setiap komunikasi dimulai dari intrapersona dan diakhiri oleh komunikasi intrapersona. Ini adalah level 1. Saudara sekalian, yang kedua adalah komunikasi antar persona atau komunikasi antar pribadi, yang merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka, baik secara langsung maupun melalui media. Saudara sekalian, ciri dari komunikasi antar persona itu adalah kedekatan emosi di dalam berkomunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Selain jumlah orang yang dibatasi antara 2, 3, 4 sampai 5 orang, itu masih bisa kita kategorikan komunikasi antar persona dari jumlah orang yang berkomunikasi. Namun ciri yang lebih penting dari sebuah komunikasi antar persona adalah kedekatan emosi dari orang-orang yang berkomunikasi, di mana orang-orang yang menyampaikan pesan harus menunjukkan satu empati, satu kedekatan emosional dengan orang lain, sehingga orang yang menerima pesan itu akan merasa menjadi bagian dari kehidupan, dari perhatian, dari cinta dan kasih sayang orang-orang yang menyampaikan pesan, sehingga akan terjadi satu hubungan kedekatan emosional antara pengirim dan penerima pesan. Contoh komunikasi antar persona ini pada saat seorang ayah menyampaikan nasihat kepada anaknya, kepada istrinya, seorang guru menyampaikan nasihat, pesan-pesan kepada muridnya, seorang pimpinan yang memberikan pengarahan dengan penuh perhatian kepada bawahannya. Ini semua adalah komunikasi antar persona yang bisa terjadi
di dalam aktivitas apapun, baik di dalam keluarga, baik di kantor maupun dalam kehidupan sosial. Jadi saudara sekalian, komunikasi antar persona ini penting sekali untuk kita gunakan, karena inilah cara kita untuk menarik hati, menarik perhatian, menarik cinta dan kasih sayang orang lain dengan komunikasi yang bersifat manusiawi, komunikasi yang memiliki kandungan emosional, memiliki empati, perhatian yang tinggi, yang tulus kepada orang lain. Baik, kita lanjut pada level ketiga, yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini merupakan satu aktivitas komunikasi berupa pertukaran informasi atau proses penyampaian pesan yang terjadi di dalam satu kelompok untuk kepentingan kelompok itu. Nah, pengertian kelompok itu atau grup adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Mereka saling mengenal, berinteraksi satu sama lain, dan memandang diri mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Misalnya keluarga, kelompok diskusi, atau suatu komite yang bertemu untuk mengambil satu keputusan. Biasanya kelompok itu lebih fungsional untuk mencapai tujuannya. Nah, saudara sekalian, level yang keempat adalah komunikasi organisasi, yaitu proses pertukaran pesan antara anggota di dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasi. Bedanya komunikasi kelompok adalah komunikasi organisasi itu lebih formal, lebih struktural, punya aturan-aturan, dan mengutamakan prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan komunikasinya. Misalnya, seorang pimpinan di kantor memanggil kepala-kepala bagian untuk melakukan rapat di dalam memutuskan satu masalah di dalam organisasi itu. Atau pegawai-pegawai melaporkan hasil pekerjaannya menggunakan email kepada supervisor atau kepada kepala bagian mereka. Itu adalah bentuk-bentuk komunikasi organisasi. Nah, saudara sekalian, level komunikasi yang kelima adalah komunikasi publik, yaitu pertukaran pesan yang dilakukan oleh publik atau ditujukan kepada publik. Kita perlu memahami siapa publik itu. Publik tidak lain adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki nilai-nilai dan perhatian yang sama terhadap suatu isu sesuai dengan kepentingan mereka. Misalnya, orang-orang yang menyenangi acara-acara tertentu di televisi, para pendukung klub sepak bola, para simpatisan sebuah partai politik. Anggota publik itu jumlahnya sangat besar, jauh lebih besar dari anggota kelompok atau anggota organisasi. Publik itu juga sifatnya tersebar dan bertahan lama, karena anggota publik itu diikat oleh isu, diikat oleh kepentingan. Contohnya, ketika dilakukan kampanye oleh sebuah partai politik, maka masyarakat yang bersimpati, para pendukung dari partai politik itu akan datang untuk melakukan komunikasi dengan para pengurus, dengan para pimpinan partai politik, dengan menyampaikan program-program mereka, dan para pendukung masyarakat yang hadir bisa mengetahui dan bisa memberi umpan balik terhadap program-program dari partai itu. Itu adalah salah satu contoh komunikasi publik. Nah, saudara sekalian, level yang keenam adalah komunikasi massa, yaitu pesan-pesan yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang bersifat heterogen, anonim, tak teridentifikasi. Massa lebih besar daripada publik.
Karena massa tidak teridentifikasi. Siapapun yang mendapat terpaan pesan itu adalah massa. Mulai dari kakek-kakek sampai kepada anak kecil yang mendapat terpaan pesan itu semua adalah massa. Jadi komunikasi massa ini adalah komunikasi yang sangat luas karena bisa diterima oleh siapapun dari orang-orang yang mendapat terpaan pesan. Komunikasi massa disampaikan melalui media massa seperti surat kabar, radio, dan televisi. Ini adalah satu bentuk all media di mana pesan-pesan disampaikan secara masif, top down, dan cenderung satu arah dari sumber kepada penerima. Contohnya ketika kita menonton acara-acara di televisi, ketika kita mendengar acara radio, atau ketika kita membaca surat kabar. Itu adalah contoh komunikasi massa. Nah, berikutnya, level yang ketujuh adalah komunikasi antar budaya, yaitu proses pertukaran pesan yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari latar belakang budaya berbeda. Misalnya, orang Indonesia berkomunikasi dengan orang Amerika. Baik dari segi kebiasaan, dari segi cara berpikir, dari segi bahasa, tentu keduanya berbeda. Antara orang Indonesia dengan orang Amerika. Antara orang Indonesia dengan orang Arab. Tentu berbeda. Maka budaya dari setiap orang yang berkomunikasi itu pasti mempengaruhi cara berpikir dan cara kita berkomunikasi. Ini adalah komunikasi antar budaya. Misalnya saat kita melakukan kunjungan ke satu negara, ya, bagi seorang pelajar ketika melakukan pertukaran pelajar, maka mereka akan mengalami suatu komunikasi antar budaya. Atau pada saat kita melakukan ibadah umroh, ibadah haji, maka kita akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai budaya. Kita akan bertemu dengan penduduk setempat dengan budaya yang berbeda dengan budaya kita di tanah air. Itu adalah komunikasi antar budaya. Level ke-8 adalah komunikasi internasional, yaitu terjadi pada level bangsa atau negara, berupa pertukaran pesan yang melintasi batas-batas wilayah suatu bangsa atau negara. Jadi komunikasi internasional ini adalah komunikasi antar bangsa atau antar negara. Misalnya ketika terjadi satu komunikasi di forum PBB, ketika wakil dari bangsa-bangsa atau negara itu hadir, maka di situ akan terjadi satu komunikasi internasional. Atau ketika seorang pejabat pemerintah Indonesia berkunjung ke negara lain, misalnya berkunjung ke Amerika, maka di situ juga terjadi satu komunikasi internasional. Nah, saudara sekalian, komunikasi antar budaya memiliki kesamaan dan juga perbedaan dengan komunikasi antar bangsa atau komunikasi internasional. Komunikasi antar budaya ini bisa melintasi batas-batas negara. Misalnya budaya Melayu yang meliputi Indonesia, Malaysia. Maka ketika pejabat Indonesia dan pejabat Malaysia melakukan komunikasi, maka terjadi komunikasi internasional. Namun, tidak terjadi komunikasi antar budaya jika pejabat-pejabat itu berasal dari budaya Melayu, budaya yang sama. Karena kedua negara ini berada serumpun dalam budaya yang sama, yaitu budaya Melayu. Jadi ada kalanya terjadi komunikasi internasional, tapi tidak terjadi komunikasi antar budaya. Misalnya negara-negara Arab, ya, antara Arab Saudi misalnya dengan Kuwait, tentu saja berbeda negara, tapi tetap berada dalam satu budaya, yaitu budaya Arab. Oleh karena itu, komunikasi antar budaya dan komunikasi antar bangsa itu memiliki persamaan dan perbedaan. Saudara sekalian, yang terakhir adalah komunikasi global, yaitu proses pertukaran pesan antara orang-orang di seluruh dunia menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, menggunakan saluran internet yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
Inilah yang kita lakukan saat kita mengakses media sosial, mengakses berita-berita menggunakan YouTube, menggunakan Facebook, Instagram, di mana pesan-pesan kita bisa diterima oleh siapapun di seluruh dunia. Dan orang-orang dari berbagai belahan dunia bisa langsung memberikan feedback terhadap pesan-pesan yang kita berikan. Oleh karena itu, komunikasi global ini merupakan puncak dari level komunikasi saat ini, di mana kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah menjadikan dunia ini sebagai satu kesatuan dan tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap orang dapat berkomunikasi dengan siapapun menggunakan sarana teknologi komunikasi dan informasi. Saudara sekalian, demikianlah 9 level, 9 tingkatan atau jenjang komunikasi, yaitu pertama, komunikasi intrapersona, yang kedua, komunikasi interpersona, yang ketiga, komunikasi kelompok, yang keempat, komunikasi organisasi, yang kelima, komunikasi publik, yang keenam, komunikasi massa, yang ketujuh, komunikasi antar budaya, yang kedelapan, komunikasi internasional, yang kesembilan, komunikasi global. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.